Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama mediatutorial.web.id. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah fire, sebuah api di After Effects. Dan di sini sebagai demonya saya telah membuat sebuah video fire atau api ya. Kita bisa lihat bersama. Ini merupakan videonya, video api kita, dan pastinya ini dibuat dengan menggunakan After Effects, dan Anda pun bisa memodifikasi atau menjadikan sebuah background video ini dengan video Anda bisa mengeditnya di Premiere, Element, atau Premiere Pro. Dan sekarang kita close. Sekarang kita bahas cara membuat fire dengan menggunakan Adobe After Effects. Di sini saya menggunakan After Effects CS4. Terlebih dahulu saya akan men-close semua yang ada di sini. Saya close. Dan kemudian dari sini saya akan membuat composition baru. Di sini saya memilih seperti ini. Saya klik OK. Dan di composition window bawah saya klik kanan new, saya pilih solid, dan di sini misalnya saya berikan nama fire. Kemudian untuk warnanya ini tidak jadi masalah ya, karena kita nanti akan mengubah warnanya. Langsung saja kita klik OK. Kemudian di sini ada refresh disable, karena caps lock saya tekan, saya akan rilis caps lock. Nah, sekarang sudah. Dan kemudian untuk membuat sebuah fire, di sini saya akan menggunakan fractal noise. Ini merupakan window effect. Window effect-nya saya drag ke sini saja biar lebih kelihatan, atau sebaiknya di sini saja. Ini merupakan window effect-nya. Kita bisa lihat window effect-nya. Untuk membuat sebuah fire, di sini saya menggunakan fractal noise. Kita bisa men-setnya di kotak pencairan tersebut. Fractal yang merupakan fractal noise kita drag ke composition kita. Kita lepaskan. Nah, ini merupakan fractal noise. Di sini ada beberapa animation ya. Mungkin Anda bisa mencoba. Misalnya di sini saya klik salah satu seperti ini. Ini presetnya ya. Kemudian mungkin bisa seperti ini. Sangat bagus sekali animationnya. Kemudian ada lagi misalnya seperti ini. Ada lagi misalnya seperti ini. Ada lagi misalnya seperti ini, seperti ini, dan jelas kita tidak akan menggunakan preset. Jadi saya akan reset ya, karena kita tidak menggunakan preset sama sekali. Dan kemudian kita di sini untuk fractal type-nya, di sini saya memilih yaitu dynamic twist. Ini merupakan yang kita gunakan nantinya untuk membuat fire atau api. Kemudian untuk kontrasnya ini saya perbesar supaya lebih kelihatan bagus. Brightness-nya juga saya kurangi supaya tampak terlihat lebih gelap, lebih menyerupai api. Dari sini kan sudah kita lihat ya, ini seperti gumpalan api. Kemudian di sini saya klik transform untuk transformasi. Dan di sini ada yang namanya scale. Saya akan klik scale. Di sini ada uniform scaling untuk scale ya, untuk X dan Y scaling. Dan kemudian di sini uniform scaling ini akan saya uncheck sehingga akan muncul dua scale, yaitu scale width dan scale height. Width untuk lebar, untuk scale height-nya akan saya tambahkan. Semakin kita tambahkan maka nanti akan semakin menyerupai api. Kita tambahkan sampai penuh. Dan apabila masih kurang, kita tinggal klik lagi. Kita tambahkan sampai penuh. Nah, seperti ini, seperti menyerupai api. Kemudian dari sini juga ada evolution. Kita bisa mengklik evolusi yang bagus. Ini merupakan api kita nantinya. Kemudian kalau kita lihat di sini terlalu kompleks ya garis-garisnya, maka di sini ada fasilitas complexity. Saya akan perkecil kompleksitasnya menjadi misalnya 5 saja biar lebih mengarah ke api. Nah, ini merupakan kompleksitas kelima. Kemudian di sini ada yang namanya subsetting. Nah, nanti di sini merupakan pengaturan lebih lanjut. Kemudian langkah selanjutnya mari kita berikan animasi dengan memberikan keyframe. Maka di fire ini akan saya klik biar lebih kelihatan efek-efek fractal noise-nya. Sebetulnya pengaturan ini sama dengan pengaturan ini. Bisa kita lihat memang sama. Jadi selain menggunakan ini, Anda juga bisa menggunakan ini. Untuk
second ke 0. Di sini saya akan membuat subsetting bagian sub offset. Saya akan membuat keyframe. Ini merupakan keyframe-nya sudah kita buat. Bisa kita lihat di sini subsetting keyframe. Kita membuat subsetting sama ya. Kemudian sampai ke detik ke-10. Maka di sini untuk sub offsetnya. Ini sub offset ada 2. Ini untuk X untuk geser ke kiri dan ke kanan. Ini untuk Y untuk geser ke atas dan ke bawah. Saya akan menggesernya ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian saya drag lagi. Kemudian saya drag lagi. Dari sini kita sudah membuat 2 keyframe. Keyframe pertama, keyframe kedua. Antara keyframe pertama dan kedua ini kita sudah membuat animasi. Maka kita akan mendragnya. Kita akan mendrag dari sini ke sini ya. Untuk api kan biasanya ke atas. Nah, ini akan saya drag. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah animasi mirip menyerupai api. Kemudian untuk evolusinya juga seperti itu. Di detik pertama kita akan mengklik ini untuk membuat keyframe di bawah. Nah, ini evolution. Kemudian untuk detik yang ke-10, misalnya di sini saya hanya akan membuat 10 detik ya. Evolutionnya kita tambahkan. Misalnya seperti ini. Maka dari sini ke sini kita sudah membuat sebuah animasi untuk evolution dan juga animasi untuk offset Y. Kita akan drag untuk melihat hasilnya. Anda bisa lihat evolusi kita sudah berjalan dan sub offset kita berjalan dengan tampak jelas. Dari sini kita sudah membuat sebuah animasi untuk api. Kemudian kita minimize fractal noise kita. Kita minimize supaya lebih kelihatan nantinya. Dan kemudian langkah terakhir kita memberikan sebuah warna. Dan di sini untuk memberikan sebuah warna ada sebuah efek yang bagus, yaitu yang disebut dengan colorama. Efek colorama ini pasti ada di setiap video editor dan merupakan efek yang sangat terkenal dalam proses video animation. Kita akan cari colorama. Kemudian colorama ini kita drag ke sini, kita lepaskan. Setelah kita drag maka akan muncul pengaturan colorama. Di sini ada yang namanya output cycle. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kita tinggal memilih warna yang akan kita berikan di sini ya. Colorama ini fungsinya untuk memberikan warna baik kepada gradient maupun kepada efek. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih presetnya, kita bisa memilih file, maka jadilah file kita. Apabila kita drag, maka seperti ini bisa sangat jelas sekali ya. Setelah seperti ini, maka Anda tinggal merendernya atau mengekspornya ke dalam video dan nantinya bisa Anda edit lebih lanjut. Anda jadikan background video Anda misalnya di Premiere Pro atau Premiere Elf, dan setelah Anda render maka hasilnya nanti akan seperti punya saya seperti ini. Anda bisa lihat. Baik, dan demikian tutorial untuk membuat api pada perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa kembali pada media tutorial berikutnya.